terdengar tidak jelas, teman-teman bisa langsung berikan, Kak, mohon maaf, suara kakak terlalu kecepatan, suara kakak terlalu kecil. Seperti itu, teman-teman ya. Ini soalnya saya masih di kampus, masih di kelas ini. Oke. Terima kasih teman-teman. Mengingat pada pertemuan pertama kalian diajar sama Mas Rizal, pertemuan kedua kalian diajar sama Mas Rizal, dan pertemuan ketiga sama keempat akan saya ajar. Di pertemuan ketiga saya sudah mengajar tentang inti kalimat atau kalimat inti seperti apa teman-teman. Oke. Ini yang ke pertemuan keempat saya akan mengajar atau mengisi materi tentang ide pokok paragraf. Nah, teman-teman kan sudah kan di pertemuan pertama, di pertemuan kedua dengan di pertemuan ketiga teman-teman dengan saya sudah tahu seperti apa itu kalimat inti atau inti kalimat itu seperti apa, teman-teman sudah tahu tentunya. Di sini saya juga sudah membuatkan 95 soal di TM ketiga. Jadi teman-teman yang masih belum mengerjakan soal, yang masih belum menjawab pertanyaan dari kuis TM ketiga dipersilakan untuk segera menyelesaikan teman-teman. Soalnya saya sudah memberikan tenggat waktu sekitar 1 hari itu awalnya 1 hari. Terus karena teman-teman mungkin sudah karena capek karena masalah sekolah, tugas, mungkin karena les privat, jadi akan saya berikan tambahan waktu di 2 hari. Dan 2 hari saya masih mengecek masih ada 29 partisipan yang memberikan jawaban. Itu artinya masih banyak sekali memberikan jawaban, teman-teman. Jadi teman-teman diingatkan ya, jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas-tugas atau soal yang saya buat. Karena soal yang saya buat saya tidak mencontek, saya tidak menyalin, saya tidak dari sumber apapun itu. Karena saya membuat soal itu dari sumber kredibel dan teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman tidak menjawab pertanyaan apa yang saya berikan, di situ saya memberikan 5 soal ya. Saya memberikan soal uraian atau esai 20 soal, pilihan ganda majemuk 20 soal, pilgan 5 soal, esai 5 esai 20 soal sama pilihan benar atau salah beserta artinya 20%, 20 soal. Dan di situ saya sudah berikan bobot-bobot penilaiannya seperti apa seperti itu. Oke. Untuk yang PPT pertemuan 3 di-share atau enggak ya? Mungkin soalnya saya berhalangan ikut pertemuan 3. Mungkin PPT tidak akan saya share karena kenapa? Karena kenapa teman-teman yang cuma mengikuti kelas saya ada beberapa yang setengah hati mungkin. Untuk PPT akan saya share ya. Nanti tolong diingatkan ketika di akhir. Nanti tolong ingatkan saya untuk meng-share itu ya teman-teman. Terima kasih. Oke. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang belum mengerjakan soal PPU dipersilakan. Karena di situ ada beberapa tipe-tipe soal yang muncul di SNBT, teman-teman. Meskipun saya bukan anak SNBT, saya adalah anak SNBP, tapi saya tahu. Saya tahu tipe soal itu seperti apa, saya tahu. Karena saya punya teman, saya sudah survei, dan juga saya punya datanya. Soal-soal yang dikeluarkan dalam SNBT di PTN perguruan tinggi negeri itu seperti apa, saya sudah tahu, teman-teman. Jadi jangan menyepelekan soal yang saya buat, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Oke. Langsung saja saya mulai ya. Oke, bentar. eh Oke ya, ini akan saya mulai. Tadi minta tolong ya untuk dipersiapkan alat tulis nulisnya. Jangan lupa untuk mencatat apa yang saya berikan teman-teman. Jangan lupa itu ya. Oke. Nah, di sini adalah ide pokok paragraf. Teman-teman udah ada yang tahu apa sih itu ide pokok paragraf? Mungkin teman-teman bisa memberikan fallback atau memberikan sebuah jawaban di kolom komentar atau bicara langsung melalui media suara. Dipersilakan teman-teman. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang ide pokok paragraf itu apa? Seperti itu teman-teman. Dipersilakan. Karena semua jawaban saya anggap benar, nggak ada yang salah di sini. Kan di sini merupakan sebuah ruang kelas, jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang menyalahkan teman-teman. Ayo dipersilakan. Ide pokok paragraf. Di sini kita akan mempelajari tentang tiga subbab yang terdapat dalam ide pokok paragraf ini teman-teman. Pertama ada pengertian atau definisi dari ide pokok paragraf itu sendiri apa. Kedua ada letak Oh, dari ide pokok paragraf kamu itu di apa. share screen belum ya? Oh, oke, sebentar ya, maaf ya. Oke, ini akan saya share screen sebentar. Apakah sudah? Apakah sudah layarnya sudah jelas? Oke, sudah Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, di sini saya akan tentang materi tentang PPU. Oke. Di sini pada mata subtes ini kita akan pelajari tentang ide pokok paragraf. Nah, di dalam sini saya akan membagi dalam 3 subbab.
Pertama ada pengertian atau definisi dari ide pokok itu sendiri apa. Yang kedua adalah letak ide pokok paragraf itu di mana. Dan yang ketiga adalah contoh atau implementasi atau contoh nyata, konkret. Contoh ide pokok paragraf itu seperti apa, teman-teman? Oke. Di sini sebelum saya mulai, mungkin teman-teman dipersilakan untuk menjawab. Apa sih itu pengertian dari ide pokok paragraf? Silakan menjawab melalui kolom komentar atau secara suara langsung dipersilakan. Jangan takut untuk menjawab pertanyaan dari saya, teman-teman. Oke, saya akan mencoba lihat. Itu ya, oke, oke. Untuk Intan Rizkul ya. Untuk PPT pertemuan 3 di-share nggak ya, Kak? Soalnya sedang ikut pertemuan 3. Oke, nanti akan saya share. Nanti minta tolong di akhir pembelajaran belum saya tutup. Silakan diingatkan kepada saya, teman-teman ya. Kalau misalnya saya lupa. Oke, Cia menjawab gagasan utama. Terus ada lagi jawab inti dari paragraf tersebut. Gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis dalam bentuk paragraf. Oke, Salsa Ataher. Ide pokok paragraf adalah gagasan utama atau inti permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah paragraf, Kak. Oke, benar. Gagasan utama yang berisi inti dari paragraf. Untuk setengah hati, teman-teman. Jadi jangan cuma masuk presensi dan juga mungkin ditinggalkan atau mungkin main HP itu game jangan sampai ya, teman-teman ya. Oke, saya akan masuk ya di sini ya. Oke. Jadi di sini terdapat materi dan penjelasan. Nah, materinya apa di sini? Materi di sini apa yang saya terapkan di sini? Berupa menyampaikan pengantar singkat mengenai pentingnya memahami ide pokok dalam paragraf untuk meningkatkan kemampuan menulis dan membaca. Terus yang kedua adalah penjelasan, teman-teman. Penjelasan ide pokok adalah inti atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Pemahaman ide pokok sangat membantu dalam mengenal dan apa sih tujuan atau apa sih fungsi dalam sebuah teks, sebuah bacaan harus didapat ide pokok. Silakan dijawab di kolom komentar. Apa apa sih relevansinya terhadap suatu bacaan? Teman-teman dijawab, teman, ayo. Apa sih tujuan atau pentingnya ide pokok dalam suatu bacaan? Oke, kalau nggak ada yang jawab akan saya panggil secara random ya. Silakan ke itu, ke Rizky Finja Aditya. Silakan dijawab pakai suara audio. Apa itu, apa fungsi atau tujuan dari ide pokok dalam satu bacaan? Halo? Halo Kak, Oke. Eh Tadi mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Terus apa sih tujuan atau fungsi dari ide pokok dalam suatu paragraf atau bacaan itu apa? Apa tujuan? Apa sih pentingnya gitu loh? Pentingnya itu untuk apa dalam suatu bacaan seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan cara bahasa kamu? untuk membantu pembaca agar lebih paham inti yang dibahas dalam paragraf Oke, sekarang tersebut. saya tanya, kalau misal ide pokok paragraf itu, apakah terjadi perbedaan antara suatu karya non-fiksi dan juga fiksi? Misalnya, non-fiksi seperti karya ilmiah, esai, KTI, proposal, disertasi, skripsi, terus yang misal yang fiksi berupa novel, cerpen, puisi, artikel opini, artikel populer, apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan penggunaan ide pokok paragraf dalam karya non-fiksi dan fiksi? Oh, nggak tahu Kak. Oke, oke, terima kasih ya. Oke, saya akan menuju ke eh terima kasih. Saya akan menuju mungkin ke Salma Sofi mungkin. Mungkin bisa memaparkan menurut pendapat Salma seperti apa gitu. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kalau di fiksi sama non fiksi kayaknya nggak ada bedanya ya, Kak. Sama-sama buat intinya gitu, tahu intinya. Oke, terima kasih. Saya akan menuju ke Adzamil Balasef. Apa? Apa menurut Anda?
Halo, Eh, ya Kak, halo, halo ya gimana? Kak. Ya, menurut Anda gimana? Jadi menurut saya mungkin nggak ada bedanya juga Kak. Dari Oke, penggunaan edit paragraf antara di kalimat fiksi dan tidaknya. oke. Bentar ya. Oke, terima kasih. Saya akan menuju ke mungkin ke Rida. Rida. Menurut pendapat kamu, kamu Sama ya, aja oke? sih. Ke itu, ke Anita Gustiani, sama atau tidak? Sama, Kak. Oke, ya. Oke, jadi semua jawaban teman-teman semua benar semua. Kenapa? Ide pokok paragraf itu terdapat dalam dua karya. Karya dibagi dua, karya non fiksi dan juga karya fiksi. Di mana di bagian pertama berupa karya fiksi. Nah, karya fiksi ini merupakan sebuah karya. Karya fiksi merupakan sebuah karya yang dimana itu tidak sesuai dengan peraturan atau kaidah-kaidah tertentu seperti novel, cerpen, puisi, prosa, itu semua itu bisa berekspresi. Setiap orang bisa menulis karya non fiksi. Jadi fungsi dalam sebuah bacaan fiksi maupun semua sama saja. Tidak ada bedanya, semua sama. Bertujuan untuk memperinci atau bertujuan untuk mendapatkan sebuah rangkuman atau kesimpulan berupa garis merah atau benang merah dalam suatu bacaan. Nggak mungkin dong kalian membaca 3 halaman, kalian juga harus membuat rangkuman atau ringkasan di halaman. Nggak mungkin dong. Itu artinya teman-teman tidak bisa membaca, teman-teman tidak bisa mendapatkan sebuah kesimpulan yang benar juga benar. Maka dari situ, fungsi atau tujuan dari ide pokok paragraf bertujuan untuk apa? Untuk mempermudah seseorang untuk mengetahui garis besar dalam teks atau isi buku itu seperti apa, teman-teman seperti itu ya. Oke. Ini akan saya lanjutkan. Oke. Nah, materi ide pokok gagasan 1, 2, 3, 4 atau bahkan 5 atau bahkan 10 di paragraf. Nah, dalam sebuah satu paragraf terdapat sebuah ide pokok. Ide pokok. Nah, di mana ide pokok itu yang mendasari terperincinya sebuah kalimat. Misal gini, dalam semisal gini, semisal saya beri contoh nih, negara Indonesia menempati posisi 4 terbesar dunia dalam hal jumlah penduduk. Nah, ini merupakan sebuah ide pokok. Merupakan sebuah ide pokok yang dalam artian semua orang tahu kalau negara Indonesia merupakan negara yang jumlah populasinya tertinggi di dunia, menyandang peringkat keempat. Nah, di situ setelah ide pokoknya negara Indonesia menempati posisi 4 dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia di dunia. Setelah itu diperincikan lagi, diperincikan, misal oh ini akhir ini mulai sekian dan di situ akan direkap dalam sebuah mobilitas penduduk seperti teman-teman. Jadi ide pokok itu seperti apa dan jangan sampai apa ya mengambil sebuah ide pokok paragraf itu yang panjang kali berkali tinggi itu bukan sebuah pokok paragraf.
Itu namanya sebuah pemerincian atau penjabaran dari ide pokok itu sendiri. Oke. Di sini setiap paragraf memiliki satu ide pokok yang berfungsi untuk memberikan informasi utama tentang apa yang sedang dibahas. Nah, tanpa ide yang jelas, paragraf menjadi tidak fokus dan sulit. Ini silakan dicatat terlebih dahulu, teman-teman. Kalau udah, silakan ngomong ke saya. Oke, selanjutnya lagi. Terus di sini terdapat ide pokok seringkali berupa kalimat utama yang memuat inti bahasan. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau ide pokok seringkali berupa kalimat utama. Nah, yang pertama ini selesai, pasti dia akan disusul atau diikuti dengan kalimat keterangan atau kalimat pemerinci atau penjelasan. Nah, kedua, letak ide pokok paragraf. Nah, ini materinya apa? Ide pokok di awal paragraf. Teman-teman udah tahu kan, kalau misalnya ya, teman-teman udah tahu kan, kalau ide pokok terletak di kalimat paragraf. Nah, di sini teman-teman sudah mengetahui nih tentang topik yang akan dibahas dalam paragraf. Sementara kalimat-kalimat berikutnya menjelaskan atau mendukung ide pokok tersebut. Ini contohnya apa? Pendidikan yang baik sangat penting bagi bangsa ini. Nah, ini contoh tadi saya sudah bilang. Kalau kalian tips dan trik untuk mencari sebuah ide pokok paragraf, carilah sebuah kalimat yang kalimatnya tidak panjang, kalimatnya mudah, dan juga kalimat dipengerti oleh semua orang. Kenapa? Karena ide pokok paragraf ini yang akan menjadi pusat atau enggaknya sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Di mana ide pokok paragraf ini akan menjadi sebuah ibu dari sebuah kalimat. Setelah ide kalimat itu terselesaikan, maka akan disusul atau dibarengi dengan kalimat pemerinci atau kalimat keterangan. Jadi teman-teman jangan terpaku. Jangan mencari sebuah kalimat yang dirasa kalimatnya mudah, tapi di situ menggunakan kalimat yang bertele-tele itu bisa salah, teman-teman. Oke. Terus setelah di paragraf kedua, tadi ide paragraf, letak ide pokok paragraf dibagi tiga loh, teman-teman ya. Diingat. Pertama itu ada ide pokok paragraf di awal kalimat. Di atas tadi awal kalimat. Yang kedua di akhir kalimat. Nah, di akhir kalimat apa? Ini. Dalam beberapa paragraf, ide pokok terletak di kalimat terakhir. Ingat, kalau ide pokok awal paragraf, dia pasti terletak di kalimat ke-1, 2, atau ketiga. Kalau dia terletak di akhir kalimat, dia terletak di kalimat ke-7, 8, atau bahkan ke-10 atau ke-9. Pokoknya di akhir teks. Terus di sini biasanya kalimat sebelumnya berisi penjelasan, alasan atau contoh yang mengarah pada kesimpulan atau ide pokok sebutkan terakhir. Gitu ya. Terus ya bagian contoh berdasarkan pengalaman.
Oke, berdasarkan pengalaman, banyak orang yang lebih mudah memahami materi ketika diajarkan secara visual. Contohnya ini. Nah, ini adalah contoh dari kalimat ide pokok ide pokok paragraf di akhir kalimat. Ini sebenarnya saya tidak bisa membuat sebuah apa ya? Sebenarnya saya bisa membuat sebuah teks contohnya, tapi karena saya keterbatasan waktu teman-teman, karena mungkin saya karena apa ya? Karena mungkin saya sibuk ikut apa perlombaan, jadi saya mungkin masih belum sempat ya untuk itu ya apa namanya untuk bikin sebuah teks lengkap, saya masih belum bisa teman-teman, maaf, tapi saya janji akan saya membuat sebuah soal dan juga contohnya seperti apa, mungkin di situ akan diidentifikasi, teman-teman juga akan tahu oh ternyata di inti kalimat di ide pokok paragraf awal seperti ini, ide pokok paragraf tengah seperti ini, ide pokok campuran seperti ini, dan juga ide pokok akhir atau seperti ini teman. Terus ini ada ide pokok di tengah paragraf. Nah, beberapa paragraf menempatkan ide pokok di tengah paragraf. Biasanya setelah beberapa kalimat penjelas atau kalimat yang menggambarkan keadaan yang relevan dengan topik. Nah, tapi di sini teman-teman, meskipun jarang, kenapa? Karena dalam sesuai dengan pakem atau kaidah pada umumnya, ide pokok paragraf dibagi 3. Paragraf awal, akhir, dan juga campuran teman-teman. Nah, tapi ada beberapa penulis dan juga ada beberapa orang yang menggunakan ide pokok di tengah paragraf. Kenapa? Karena ya suka-suka dia lah. Yang dia menggunakan, yang dia membuat sebuah cerita, dia membuat sebuah materi, dia membuat sebuah soal. Itu artinya dia bisa menempatkan atau menyisipkan ide pokok paragraf di tengah paragraf juga bisa teman-teman. Nah, ini contohnya. Oke, sekarang saya tanya. Saya akan memilih, saya akan tanya ke teman-teman. Mungkin kepada Maulidia Nafla ya. Apa sih yang kamu ketahui tentang itu? Tentang kalimat ide pokok di berbagai posisi. Apa yang kamu ketahui di situ? Halo? 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 Tadi Mas Lauren, ayo apa? Ayo ke Lauren Simon, apa yang kamu ketahui tentang kalimat ide pokok di berbagai posisi? Halo? Halo? Oke, mungkin Iras mungkin pendapat kamu apa? Apa sih namanya? Kalau misalnya di awal itu kita udah langsung tahu apa ide pokok yang ada di situ. Jadi biasanya kayak gambaran dari cerita atau informasi yang akan disampaikan oleh si penulis. Terus kalau misalnya di tengah itu biasanya eh, kayak ada rincian apa sih gambaran lebih lanjutnya lagi
dari cerita atau informasi yang mau disampaikan penulis. Terus kalau di akhir paragraf biasanya ide pokok tuh isinya kayak simpulan gitu. Oke, terus mungkin lanjutnya mungkin terus. Udah, Oke, terima kasih. itu sih Kak yang aku tahu. Kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menuju Rida mungkin. Halo? Halo Kak, kalau Iya. menurut aku sih em, kalau di awal paragraf itu sama jawabannya kayak yang teman-teman yang lain tadi buat menegaskan apa yang akan dibahas di kalimat selanjutnya. Kalau yang tengah ini aku masih kurang paham Kak. Tapi kalau yang akhir itu biasanya buat kesimpulan dari penjelasan yang paragraf di atasnya, yang kalimat di atasnya. Itu aja nih Kak. Oke. Terima kasih ya. Kuzaim. Terima kasih. Oke, Kuzaima mungkin ayo Kuzaima. Kuzaima mungkin. Oh, baik Kak, jadi menurut saya itu eh, ide pokok itu tergantung posisi kalimat, dengan posisi posisi paragraf yang tergantung dalam teks. Jadi eh, kalau berada di awal itu kan disampaikan lebih dulu, lalu didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalau di bagian tengah saya kurang tahu ya Kak. Kalau di bagian akhir itu biasanya itu ada ditegaskan kembali di akhir teks itu tadi. Oke, terima kasih. Oke, jadi gini. Kalimat ide pokok di berbagai posisi ini artinya dia bersifat ide pokok campuran. Dalam artian dia itu bisa terdapat di kalimat tiga, tapi juga diteruskan di kalimat keempat. Dalam artian ketika menulis sebuah ide pokok ini di kalimat ketiga dia menggunakan sebuah kalimat mungkin terdapat 4 kata. Di setelah 4 kata, dia akan melanjutkan lagi di kalimat keempat dengan imbuhan 2 kata. Nah, itu merupakan sebuah kalimat ide pokok yang berbagai posisi. Jadi teman-teman juga harus bisa menganalisis sebuah teks, sebuah bacaan seperti apa, teman-teman juga harus tahu. Kayak gitu, teman-teman ya. Oke, saya akan berhenti karena sedang azan. Ya, mungkin saya akan berhenti untuk menghormati.
Iya, oke. Ini pertanyaan dari Panca Ali. Izin bertanya, Kak. Jadi apakah ide pokok itu merupakan salah satu syarat untuk membuat suatu paragraf? Iya, benar. Karena dalam sebuah paragraf pasti terdapat sebuah satu inti maksud yang dituju apa. Nggak mungkin dong. Kalau misal saya membuat sebuah soal dengan bacaan 15 paragraf. Terus kalau misalnya saya menyuruh kalian tentukan rangkuman atau ringkasan dari tersebut. Nah, teman-teman nggak mungkin kan kalau misal nggak tahu apa sih ide pokok itu sendiri. Nah, di mana dalam satu paragraf bacaan pasti terdapat satu ide pokok paragraf di mana ide pokok paragraf tersebut mendasari terjadinya satu paragraf. Jadi dalam sebuah karya non fiksi maupun fiksi terdapat ide pokok paragraf itu wajib. Gak ada namanya bacaan itu gak ada pokok paragraf gak ada. Gitu ya Panca Ali ya. Kak maaf Kak di aku gak ada suaranya sama sekali. Eh teman-teman apakah mendengar suara saya? Dengar Kak, oke. Ya mungkin itu ya, mungkin karena kondisi apa ya? Karena kondisi sinyal Cesia mungkin karena kondisi sinyal Cesia karena mungkin karena terkena terpental karena suatu jaringan atau suatu apapun mungkin bisa itulah bisa mencari apa namanya tuh bisa cari tempat yang lebih kondusif dari segi suara dan juga mungkin dari wifi-nya bisa bisa enak lah buat Zoom gitu ya mungkin ya. Selanjut, oke oke. Nah ini contohnya. Ini contohnya ini sebenarnya teman-teman ya. Kalau saya suruh untuk membaca, teman-teman seharusnya tahu bacaan yang saya buat seperti apa, tapi sayangnya saya tidak membuat bacaan teks teman-teman karena keterbatasan waktu teman-teman. Jadi kayak saya mohon maaf banget ini adalah kesalahan saya karena saya lalai untuk membuat contoh bacaan seperti apa karena faktor kesibukan saya dengan perkuliahan dan juga mungkin dengan itu perlombaan. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman saya masih belum bisa membuat contoh teks bacaan seperti apa, tapi saya janji akan saya membuat contoh teksnya teman-teman. Tolong ingatkan ke saya teman-teman karena itu adalah kesalahan saya. Jadi saya berhak untuk mengganti apa yang saya rasa salah teman-teman. Nah, di sini peran ide pokok dalam paragraf itu apa aja? Nah, ini ide pokok paragraf memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai apa yang sedang dibahas dalam paragraf. Nah, ini adalah wajib. Kenapa? Ini bersifat wajib. Karena tadi saya mengatakan, dalam sebuah bacaan, dalam sebuah apapun itu yang kalian temui dalam sebuah tulisan, dalam sebuah satu paragraf pasti terdapat satu ide pokok. Ide pokok itu mendasari sebuah paragraf terjadi. Tanpa adanya ide pokok tidak terdapat sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Dalam kelas misal teman-teman disuruh untuk meresum atau merangkum dari paragraf 1 sampai 15, dari ide pokok paragraf itulah teman-teman bisa menjabarkan satu sampai 15 dan teman-teman bisa saling mengaitkan satu sama lain teman-teman seperti teman-teman. Yang kedua, memungkinkan membaca untuk memahami inti dari pesan yang ingin disampaikan. Jadi gak ada cerita dalam sebuah paragraf, gak ada ide pokok paragraf, gak ada. Itu pasti wajib ada. Ketiga, memberi fokus dan keteraturan pada teks yang dibaca, sehingga mempermudah pemahaman. Nah ini ditekankan. Karena kenapa? Akal sebuah manusia tidak mungkin, akal manusia itu tidak terbatas. Jadi ketika teman-teman membuat apa ya, membuat sebuah bacaan, tulisan, atau bahkan membaca, teman-teman juga harus menitik beratkan. Tidak mungkin dong teman-teman harus semua tahu apa sih isi dari itu, tapi teman-teman tahu dalam dalam satu dalam satu paragraf ini intinya itu apa? Lebih ditekankan ke apa? Maknanya seperti apa? Itu teman-teman. Nah, ini masih banyak ya. Ini saya buat 22 itu loh. 22 slide saya buat ini. Jadi teman-teman harus harus benar-benar kayak apa ya? Mendengarkan dengan baik-baiknya, teman-teman. Jenis-jenisnya ini jenis-jenis ide pokok. Nah, mungkin saya minta ke teman-teman untuk membacakan teman-teman ya. Ini saya akan minta bantuan untuk membacakan ini ya, ide jenis-jenis ide pokok, jenis-jenis ide pokok paragraf. Nah, ini ke
Cika, mungkin Cika minta tolong untuk dibacakan ini ya, minta tolong untuk membacakan. Dari sini sampai sini minta tolong. Iya, Dari mana, Kak? dari sini. Materi sampai dari pembaca ini akhir. Materinya menjelaskan berbagai jenis ide pokok berdasarkan fungsinya. Penjelasannya, ide pokok eksposisi itu menyajikan informasi atau penjelasan secara objektif. Ide pokok naratif mengisahkan cerita atau kejadian. Ide pokok deskriptif itu menggambarkan suatu objek, tempat, atau kejadian secara detail. Terus, ide pokok argumentatif itu menyampaikan pendapat atau argumen dengan tujuan untuk meyakinkan. Oke, terima kasih Cika atas bantuannya. Ayo teman-teman silakan tulis. Silakan ditulis teman-teman. Jadi seperti itu ya, udah tahu ya. Kalau ide pokok di teks eksposisi, dia menyajikan informasi atau penjelasan secara objektif. Kalau di naratif, dia mengisahkan cerita atau kejadian. Kalau di deskriptif, dia menggambarkan suatu objek, tempat, atau kejadian secara detail. Kalau di argumentatif, dia menyampaikan pendapat atau argumen dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca. Selanjut, teman-teman bisa ini, saya minta bantuan mungkin ke Salma Ataher, minta tolong untuk dibacakan ya, itu ya Salma ya. Halo Kak, jadi ide pokok eksposisi itu materinya mengenai penjelasan ide pokok eksposisi. Nah, penjelasannya itu yang pertama, ide pokok eksposisi itu bertugas pada penyampaian informasi atau penjelasan terkait suatu hal. Nah, biasanya digunakan dalam artikel, buku pelajaran, atau teks ilmiah. Contohnya itu ada air sangat penting bagi kehidupan manusia, tanaman, dan hewan. Oke. Sudah jelas dari sini atau perlu saya jelaskan lagi? Boleh dijelaskan kembali, Kak? Oke. Jadi kalau di sini ide pokok eksposisi. Nah, ide pokok eksposisi ini berfokus pada penyampaian informasi atau penjelasan terkait suatu hal. Jadi, eksposisi ini akan menjelaskan sebuah fenomena atau suatu kejadian terhadap suatu objek atau peristiwa tertentu. Nah, seperti kayak gunung meletus, seperti kayak apa ya? Terus kayak teks tentang terjadinya gunung meletus, terjadinya tsunami, terjadinya banjir, dia akan menjelaskan secara runtut. Itu adalah tujuan dari ide pokok eksposisi. Digunakan dalam artikel, buku pelajaran, dan teks ilmiah. Ini bersifat non-fiksi ya, perlu diingat. Ini silakan ditulis teman-teman. Kalau udah selesai silakan ya, silakan konfirmasi ke komentar kalau bilang udah selesai, silakan bilang udah selesai ya. Udah selesai. Selanjutkan ke, nah ini tadi, kalau ide pokok naratif, dia akan berisi tentang kisah atau cerita berupa fiksi. Jenis paragraf ini banyak ditemukan dalam cerita pendek, novel, dan laporan perjalanan. Contoh, pada suatu pagi yang cerah, saya dan teman-teman pergi berkemah ke hutan. Nah, ini merupakan contoh dari ide pokok paragraf di teks naratif. Karena naratif itu bertujuan untuk menjelaskan. Ini ide pokok deskriptif. Ini ide pokok deskriptif berfokus pada penggambaran suatu objek, tempat, atau situasi secara mendetail. Membantu membaca membayangkan dengan jelas yang sedang dibahas. Seperti apa contohnya? Pantai ini memiliki pasir putih yang halus dan ombak yang tenang. Sangat cocok untuk berlibur. Nah, deskriptif.
Kata-kata deskriptif itu artinya menggambarkan suatu hal apapun itu tentang objek yang terjadi. Entah itu kursi, buku, gunung meletus, banjir, tanah longsor. Jadi dia menjelaskan tentang objek itu seperti apa. Misal objeknya pantai. Dia menjelaskan pantai ini memiliki pasir putih yang halus dan ombak yang tenang. Sangat cocok untuk berlibur. Nah, ini merupakan sebuah kalimat ide pokok deskriptif. Dia menjelaskan suatu objek atau kajian tertentu. Terus ada ide pokok argumentatif. Berfungsi untuk mengemukakan pendapat atau argumen dengan tujuan meyakinkan pembaca tentang suatu hal. Biasanya dalam esai, editorial, dan surat pembaca. Apa contohnya ini? Pendidikan karakter harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah untuk mencetak generasi yang lebih baik. Tadi contohnya. Cara mengumpulkan ide pokok paragraf. Ini. Pertama, periksa kalimat pertama untuk mengetahui apakah ia memuat informasi utama atau tema umum dari paragraf. Silakan ditulis. Kedua, kadang-kadang kalimat terakhir juga mengandung ide pokok yang menyimpulkan isi paragraf. Kak, boleh naik sedikit enggak? Oke, boleh. Sudah? Apakah sudah? Atau gini deh, ini PPT akan saya kirim di grup aja gitu ya. Gimana? Boleh, Kak, boleh. Oke, yaudah aku lanjut aja ya. Ini cara menemukan ide pokok bagian 2. Materi. Ini. Nah, dalam beberapa kasus, ide pokok dapat ditemukan dengan menyimpulkan dari kalimat-kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Tadi saya sudah bilang, kalau ide pokok pasti dia akan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Ini adalah wajib, nggak bisa dibantah. Kalimat penjelas berikan inisial yang mendukung dan mengarahkan pada ide pokok. Tadi saya juga sudah mengatakan, kalau ide pokok pasti dia akan dibuntuti atau diselingi dengan kalimat penjelas setelah ide pokok ditulis. Nah, ini. Yang ketiga apa? Pemahaman terhadap topik konteks pembahasan ide pokok paragraf dalam menemukan ide pokok. Dengan cara apa? Memperhatikan kata kunci atau tema yang sering muncul dalam paragraf. Ingat, ide pokok itu adalah kalimat yang simple. Kalimat yang simple atau sederhana. Dia menggunakan kalimat yang umum. Contoh soal. Ini ya. Banjir yang melanda kota menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur. Banyak rumah dan jalan yang rusak. Pemerintah sedang berusaha untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Nah, silakan dijawab. Apakah A, B, C, atau D? Mana? Ayo, mana? Ya apa? Nah, jawaban yang tepat adalah A. Kenapa A? Karena ini adalah banjir yang melanda kota. Ini merupakan sebuah ide pokok dalam suatu paragraf. Setelah dia memaparkan tentang ide pokoknya apa? Oh, ternyata ide pokoknya ini banjir yang melanda kota.
Ini ide pokok. Terus apa? Diikuti dengan kalimat penjelas. Ternyata banjir yang melanda kota itu ternyata ini loh menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur. Di sisi lain, banyak rumah dan jalan yang rusak. Akibatnya apa? Pemerintah sedang berusaha untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Jadi jawaban tepat adalah A. Banjir melanda kota. Karena dia adalah ide pokok. Contoh soal doa dijawab. Ini jawaban esai. Ayo terus. Tengah, pendidikan yang baik akan membawa seorang menuju kesuksesan. Awal kalimat. Nah, jawaban yang tepat adalah setiap individu perlu serius dalam belajar. Itu adalah jawaban yang tepat. Kenapa? Setiap individu perlu serius dalam belajar. Ini adalah ide pokok paragraf. Setelah itu dia menjelaskan, oh, ternyata kalau setiap individu perlu serius dalam belajar, dia akan mengakibatkan terjadinya sebuah pendidikan yang baik, di mana seseorang yang telah mendapatkan pendidikan yang baik, dia akan membawa seseorang menuju dalam kesuksesan. Ini adalah jawaban yang tepat. Tadi kepada siapa yang jawabannya benar? Ya, kepada Cia. Nah, benar. Benar, ini adalah setiap individu yang perlu serius dalam belajar. Contoh ketiga, Esa lagi. Pak, iya. Iya, Bapak, silakan. Ya, saya masih mengajar. Silakan, Bapak. Sendirian. Iya, sendirian. Keberagaman budaya di Indonesia adalah aset yang sangat berharga. Masing-masing suku memiliki tradisi yang berbeda, namun tetap saling menghargai satu sama lain. Keberagaman ini menjadi kekuatan bagi bangsa. Nah, apa? Benar. Jawaban yang tepat adalah keberagaman budaya di Indonesia adalah aset yang sangat berharga. Kenapa? Karena dia setelah menjelaskan tentang ide pokok, dia disisipi dengan masing-masing suku memiliki tradisi yang berbeda. Itu artinya, meskipun kita berbeda, kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah, kesimpulan penutup. Ini. Ide pokok adalah unsur penting dalam paragraf yang memberikan fokus dan arah pada pembaca. Dengan memahami ide pokok baik dalam pembaca maupun menulis, kita dapat menghasilkan tulisan lebih jelas dan mudah dipahami. Ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan, teman-teman. Ya, mohon maaf sebelumnya karena saya sedang sakit, tidak fit untuk mengajar. Jadi saya menggunakan masker, jadi saya masih di kampus. Habis ini saya pulang ke kos-kosan. Maaf teman-teman kalau misalnya saya mengajar masih banyak kurangnya, juga mungkin masih belum sangat jelas. Mungkin kepada teman-teman yang ada dipertanyakan, silakan nanti silakan nanti teman-teman bisa menjawab apa ya? Aduh, silakan teman-teman nanti bisa konsultasi dengan saya di nomor WA pribadi saya, teman-teman. Misalnya ada pertanyaan, jangan dikit teman-teman ya. Kalau misalnya saya dibaca di grup itu, saya baca pusing. Itu ribuan di WA saya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman WA aku bales, aku sebenarnya aku udah baca WA teman-teman, tapi karena berhubungan itu yang dari grup-grup, dari komunitas, dari apapun itu udah ribuan
pesan WA yang di notifikasi WA saya, jadi saya cuma sekadar untuk membaca aja teman-teman. Tapi sebenarnya udah saya baca dan udah saya pahami kayak gitu. Oke, nanti kalau misalnya ada yang belum paham, dipersilakan untuk tanya secara langsung di WA aku teman-teman ya. Oke, terima kasih ya. Oke, sebelum jangan keluar dulu teman-teman. Oke, dipersilakan sebelum kita mengakhiri sesi ini, dipersilakan teman-teman untuk itu ya. Apa? Untuk itu teman-teman ya, apa namanya tuh? Untuk kita akan ada sesi foto bersama-sama. Silakan teman-teman untuk menyalakan kamera untuk sesi foto teman-teman ya. Mungkin saya minta bantuan kepada Mas Ikram untuk Ayo, on cam, on mengambil cam. foto. Oke. Barang siapa yang tidak on cam, ngasih bercanda. Oke. Oke, teman-teman saya ingatkan ya, jangan takut jangan takut pada saya teman-teman. Gitu teman-teman. Ayo on cam, nanti di foto. Teman-teman, ayo, ayo, nanti kalau misal kalian udah lolos di PTN kan bangga sendiri. Wah, Kalian tuh jangan kayak gitu teman-teman, kayak gitu. Ya, gitu. Ayo. ayo semuanya on cam. Alhamdulillah. Aku lagi nggak bisa on cam, kamu lagi di hari. Iya, iya, sekarang Bapak silakan. Iya, iya, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Oke, hold on. Oke, ini masih ada yang belum ini Putri Maharani. Putri Maharani, ayo masih belum. Salma Safia juga belum. Alias Aikla belum, dia belum. Ayo teman-teman. Jangan malu. Kenapa malu? Kita di sini bukan ajang untuk saling 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 mencaci maki, bukan ajang untuk saling mengejek, bukan. Ayo. Bukan ajang kerupuk, apa lomba makan kerupuk juga kok. Iya, sebenarnya kalau misal sama aku tuh santai aja. Mungkin kenapa sih teman-teman sama aku kayak merasa takut, kayak merasa sungkan, merasa ada. Aku sebenarnya itu kayak gini teman-teman. Kalau misal kalian belum tahu seperti apa sifat aku, mungkin terlihat kaku, terlihat sangat orang yang nggak bisa dideketi. Tapi kalau misal udah ada suatu apapun itu pasti bisa. Aku emang tipe seperti itu. Banyak teman-teman atau banyak orang ketika menganggap saya adalah tipe orang yang kaku, tipe orang yang tidak bisa berbaur, tipe orang yang sangat keras gitu teman-teman. Kalau misal teman-teman udah tahu seperti apa saya, mungkin teman-teman jangan sampai ada ternyata Kak Rio itu tipe orang yang sangat Bukan. pemarah, tipe orang yang cerewet, tipe orang yang banyak ngomong, tipe orang yang itu memang saya memang tipe orang yang cerewet ya, tipe orang yang pemarah kalau misal tidak sesuai dengan SOP kayak gitu teman-teman. Mungkin kayak ngomongnya cepet-cepet kali, kayak lagi nyanyi rap god mungkin. Oke gitu teman-teman. Oke, Oke, ini jadi oke, saya juga. Oh ya udahlah, saya juga lah. iya dipersilakan, dipersilakan lah Kak Ganemar. Oke, Halo, lanjut ya. oke langsung aja kita screenshot. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, tapi bebas. Mau gaya peace boleh, tapi jangan cari tengah pokoknya ya. Oke. Oke, yang unyu-unyu juga nggak apa-apa. Oke, langsung saja. 1, 2, 3. Oke, it's good. It's done. Oke, terima kasih. Ada yang pertanyaan lagi gak tentang apa gitu, cerita apa gitu sebelum saya akhiri? Eh, teman-teman di sini kemarin ada yang ikut AE di UNER nggak? Oh iya, jangan lupa ya. Soal yang saya buat itu harus dikerjakan ya teman-teman ya. Nanti pasti ada kok nanti pasti ada kok nanti siapa sih peserta yang paling aktif, peserta yang paling disiplin, peserta yang paling taat dalam mengerjakan tugas, pasti akan ada rewardnya di akhir penyelenggaraan dari tim ini pasti ada kok. Oke, terima kasih. Oh, nggak kebagian tiket offline Kak. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya gini, kemarin tuh di UNER itu juga buka dua. Oh, oke. Ini ya, Salsa. Dia bertanya, Kak, kalau kuis yang kemarin itu ada nilainya nggak? Soalnya aku pengen evaluasi juga. Oh, pasti ada dong. Saya kalau bikin soal itu saya tidak main-main. Kalau saya bikin soal saya tidak main-main. Dan saya ketika mengoreksi, saya tetap akan mengoreksi sesuai dengan tupoksi atau sesuai dengan
apa ya? Sesuai dengan nah ini. Nah, ini SOP yang berlaku di ini. Masih 29 anak yang menjawab. Ini adalah peraturan ketika kalian menjawab. Ini adalah soal yang saya bikin seperti ini. Terus di sini ada lagi tentang pembobotan nilai ujian. Ini di sini tentang pembobotan nilai ujian di sini. Ini berapa persen kalian udah tahu. Di situ. Terus ada lagi di sini ada lagi. Nah, di sini. Nah, ini adalah tipe soal dengan total skornya seperti ini. 30%, 10%. Jadi ketika saya buat soal, saya tidak main-main. Soal yang saya buat pasti akan saya perhitungkan dan juga bobotnya pasti akan berbeda dan pasti akan saya koreksi satu persatu. Gak akan saya biarkan cuma sekadar ngasih nilai. Saya tidak tipe orang seperti itu, teman-teman. Jadi gitu ya. Nah, nih, nama kalian juga saya cantumkan. Jadi nggak ada tentang pembobolan soal, tentang menggunakan anonim, menggunakan nama lain nggak ada. Nah, ini oke, udah jelas ya. Oke. Yaudah, terima kasih. Selamat malam dan juga selamat beristirahat untuk melakukan aktivitas juga. Oh iya, Kak, maaf banget mau mengingatkan untuk bagian PPT pertemuan 3. Oke, akan saya bagikan habis ini ya. Oke, terima kasih teman-teman.